Maaf, Mbak. Tenang, Mbak. Walaupun rambut saya gondrong, tapi insya Allah saya bukan orang jahat. Nomor bangku saya ada di sini. Mbak mau dekat jendela atau tetap di sini? Saya dekat jendela saja, Mas. Ya udah, silakan. Tasnya saya geserin, Mbak ya. Tenang. Kalau Mas lepaskan dia, saya sama semua penumpang di sini tidak akan ngapa-ngapakan Mas. Mas. Mampus lu! Mana apa-apa kan? Alhamdulillah saya enggak apa-apa. Mas, ini Mas, luka saya balut supaya darahnya mampet. Ya, biar saya sendiri. Terima kasih, Mbak ya. Mas enggak apa-apa. Oh, cuma luka kecil. Terima kasih ya, Mas. Kalau enggak ada Mas tadi, mungkin saya sudah dilukai oleh penjahat yang tadi. Oh iya, Mas mau kemana? Saya mau ke Kediri, Mbak, menyantri di sana. Subhanallah. Saya juga santriwati di Tahfiz Manabil Quran Pekalongan. Dulu waktu SD saya pernah nyantri Ramadan di sana. Terima kasih atas bantuannya di kereta tadi. Kalau bisa, hari ini juga langsung dibawa ke dokter ya, Mas? Enggak apa-apa, Mbak. Luka kecil kok ini. Mbak mau kemana sekarang? Pulang. Ke Pagu Kediri. Kemarin saya dapat kabar kalau abah saya wafat, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terpilah sungkawa, Mbak. Terima kasih, Mas. Oh iya, saya Samsul Hadi, Mbak. Saya Zidna Ilma. Panggil saja saya Zizi. Zizi ya. Mas, saya sudah dijemput. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar ya. Terima kasih ya. Ada bapak pas nanti. Iya. Ya, mari. Silakan. Mas, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku melihat cintaku berdoa padanya. Maling! Tunggu! Dasar maling! La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Pak Kiai, orang yang kami cari-cari, pencuri yang selama ini menjarah barang-barang milik santri. Akhirnya bisa tertangkap oleh santri bagian keamanan. Sopo jenengmu? Samsul Hadi, Pak Kiai. Nama yang sangat bagus. Benar kamu yang mencuri? Ndak, Pak Kiai. Masih tidak mau mengaku. Udah jelas-jelas kamu tertangkap basah membongkar lemari si Burhan. Di kamar itu sudah 2 orang yang kehilangan uang, Pak Kiai. Benarkah kamu yang membuka lemari Burhan? Benar, Pak Kiai. Tapi bukan untuk mencuri. Lantas untuk apa? Kamu bener nih mau traktir aku. Oh jelas, Burhan selalu menepati janji. Alhamdulillah. Sul, dompetku ketinggalan. Kamu tolong ambilin ya di lemari. Aduh, kenapa kamu saja ngambil sendiri? Aduh, tolonglah. Aku masih ada urusan. Ditunggu orang tuh di sana. Ya iyalah. Tolong ya, Sul. Ya. Kalau Burhan ada di sini sekarang, pasti dia akan menjelaskan semua bahwa saya tidak bersalah, Pak Kiai. Panggil Burhan. Burhan ada. Nah, ini Pak Kiai, Burhan, Pak Kiai. Burhan, tolong bilang sama mereka semua kalau kamu yang minta aku untuk ngambil uangmu di lemari. Tolong, Burhan. Burhan, kamu harus jujur. Karena kejujuran mendatangkan kebaikan. Dan kedustaan mendatangkan petaka.
Apa benar kamu meminta Samsul untuk mengambilkan uang di lemari? Saya harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Tidak benar, Pak Kiai. Tega kau, Bur. Kamu ini santri atau bajingan? Ajal kau. Diam kau, Malik. Kau yang jelas bajingan, bukan aku. Falyakul khairan aw liyasmut. Jaga ucapan kalian. Sumpah demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak Kiai. Biar laknat Allah menimpa saya jika saya berdusta, Pak Kiai. Burhan, Samsul sudah berani bersumpah. Kamu juga harus berani bersumpah bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, maka kamu yang bersalah. Kamu akan dapat hukuman atas kedustaanmu. Sebab kedustaanmu itu telah mencelakakan orang lain. Jahat akan melakukan apa saja untuk menutupi kejahatannya, Pak Kiai. Baiklah, saya bersumpah bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Jika saya berdusta, saya siap menerima laknat Allah. Burhan! Burhan! Kamu ingat, Burhan? Allah tidak buta! Allah tidak tuli, Burhan! Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kami memutuskan bahwa saudara Syamsul Hadi terbukti bersalah melakukan kejahatan pencurian yang dilarang oleh agama dan melanggar tata tertib pesantren. Karenanya, ia dikeluarkan dengan tidak hormat dari pesantren. Dengan sebelumnya dilakukan takzir, yaitu penggundulan, untuk dijadikan pelajaran bagi santri lainnya. Sudah, tenang. Assalamualaikum. Pak Bambang, dari mana ya, Pak? Oh, sebentar ya.
Assalamualaikum. Ya, ya betul. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tidak tahu diri. Apa masih kurang aku beri kamu uang saku? Hah? Kurang uang tinggal minta. Kenapa mesti jadi maling? Saya harap ini pelajaran bagi kamu, Sul. Dan setelah ini semoga kamu bisa berubah. Karena saya melihat kamu masih punya potensi untuk baik dan maju. Pak Kiai, panjenengan ini belum melakukan tabayun yang sebenarnya pada saya. Kalian semua, kalian sudah memutuskan hukuman untuk saya dengan semena-mena. Ini kezaliman. Suatu saat kalian akan tahu siapa sebenarnya maling itu. Saya tidak akan memaafkan dosa kalian semua ini sebelum kalian mencium kaki saya. Masih berani kurang ajar kamu. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Kenapa tuh? Sejak awal Bapak tidak setuju kamu itu mondok. Kamu itu pintar matematika. Mau ambil ekonomi. Masuk pesantren bukannya jadi mubalik yang baik. Malah tadi maling. Coba saja kalau kamu berani maling di sini. Sudah dapat akun dulu kamu dari dulu. Wes, Rozak Ahmad. Sudah, kasihan adikmu. Sumpah demi Allah, Pak. Aku ini cuma korban fitnah. Aku tidak pernah mencuri di pesantren. Atau dimanapun. Wallahi, Pak, demi Allah. Kamu bohong, Samsul. Kamu bohong. Cukup, Mas. Kasihan Mas Samsul. Kamu diam. Nggak usah ikut-ikut. Nggak perlu belain maling. Biar dia merasakan sendiri akibat perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Jika keluarga hamba tidak percaya lagi pada hamba, apalah arti hidup di dunia ini, ya Allah. Ada apa, Nat? Mas Samsul sebaiknya pergi ke dokter. Kamu tidak percaya kan kalau Mas mencuri? Jawab, Nat. Mas butuh seseorang yang menguatkan Mas. Sudahlah, Mas. Jangan bahas itu lagi. Yang penting sekarang Mas Samsul sembuh dulu. Nadia akan merawat Mas. Dan selama Allah masih bersama Mas Samsul, jangan pernah takut. Jangan pernah takut dimusuhi sama semua orang, Mas. Jadi kamu percaya kan Mas nggak mencuri? Nah, itu tidak penting. Nadia hanya ingin Mas Samsul menjadi lebih baik.
Nadia akan selalu menganggap Mas Samsul adalah kakak Nadia. Kang Mas, Zizi bicara bukan hanya sebagai adik dan kakak dengan Kang Mas. Tapi Zizi juga bicara kepada Kang Mas sebagai pemimpin pesantren Al-Furqan ini. Zizi yakin Kang Mas Syamsul bukanlah pencuri. Jadi kamu meragukan keputusan Kang Mas Muto? Bukan begitu Mbak Yu. Kalau saja ayahanda masih sugeng dan masih memimpin pesantren ini, beliau pasti akan melakukan tabayun yang selayaknya sebelum memberikan hukuman. Maaf Kang Mas. Apa Kang Mas sudah melakukan hal itu? Setahu Zizi, Mas Syamsul itu santri yang baik. Dari mana kamu yakin kalau Samsul itu santri yang baik? Mundur! Mundur! Jangan bergerak! Kalau nggak ada Mas Syamsul, mungkin saat ini Zizi sudah almarhumah. Ditusuk oleh orang jahat. Kamu itu gadis yang cantik dan menyenangkan. Setiap lelaki gampang saja tertarik sama kamu. Ya, bisa saja Samsul berbuat baik karena memang dia simpati sama kamu. Kang Mas, suatu hari kebenaran itu pasti akan jelas. Becek ke titik, Allah ketoro. Ibu! Bapak! Kenapa tuh, Nat? Hah? Baca ini, Bu. Mas Samsul, Bu. Ada sajadah yang satu itu. Kita harus cari Samsul, Pak. Sepertinya dia memang tidak bersalah kok. Iya, Pak. Kita bisa minta polisi untuk mengusut kasus di pesantren itu, Pak. Kalau Mas Samsul tidak bersalah, berarti dia sudah dianiaya, Pak. Kalian ini baru baca surat gombal kayak gini langsung berubah. Ini cuma akalan-akalannya Samsul. Aku sudah tidak percaya lagi sama anak Sontolo itu, ngerti? Pak, Samsul itu kan darah dagingnya Bapak juga. Dulu Bapak paling bangga sama dia. Sekarang kok malah begitu. Kita lihat saja nanti. Dalam 1-2 hari ini dia pasti pulang. Dia tidak mungkin betah berlama-lama di luar sana, Bu. Tanpa uang. Iya, Pak. Biarkan ini semua jadi pembelajaran bagi dia. Langger. Kenapa tuh, Yot? Kenapa tuh, Ger? Terhempas aku dalam fitnah yang mendera jiwa dan mencabik sukma. Tertatih ku tak tentu arah hingga seberkas cahaya menuntun langkahku. Dalam mihrab cinta ku rengkuh firman-Nya, terangi jalanku, ku sujud padanya. Dalam mihrab cinta praraja di asa. Kamu juga tidak tahu, Nak. Mas Syamsul hanya meninggalkan surat. Adikku Nadia, maafkan Mas. Mas merasa tidak ada lagi yang bisa Mas lakukan kecuali pergi. Apalah arti hidup ini jika keluarga sendiri sudah tidak percaya sama Mas? Saya percaya kalau Mas Syamsul tidak bersalah. Tolong, nanti kalau Mas Syamsul sudah pulang, tolong dikuatkan hatinya.
Kasihan Mas Syamsul. Saya yakin Mas Syamsul hanyalah korban fitnah belaka. Kamu ini yang membuat resah warga Semarang. Nggak punya KTP dan nggak punya surat keterangan apapun. Siapa jenengmu? Burhan, Pak. Nih, sebelah sini. Jadi penjahat kok tanggung-tanggung. Kalau mau jadi penjahat sukses, harus punya mental. Harus berani nekat. Jangan setengah-setengah. Sekalian jadi penjahat besar. Kalau ketangkep, rasanya sama. Podo-podo dihakimi masa. Ya toh? Iya. Penjute yo podo, pelarane yo podo, penjarane yo podo. Burhan, kalau kamu keluar dari sini, bergabunglah sama kami. Nanti tak ajarin taktik mencopet yang jitu. Nyop